Malah kita harus ada di posisi engineering. Setiap nulis persamaan tuh, walaupun mungkin penurunannya kadang-kadang kita enggak 100% paham ya, maknanya itu kita harus lebih paham dan relevansi dengan engineering itu harus lebih paham. Ya lebih bagus tentunya kalau semua bisa kita turunkan dan kita pahami. Selanjutnya kalau kita lihat error estimasi selisih antara X dan X topi, tinggal kita masukkan ke persamaan tadi ya. Dan karena X itu juga adalah inverse H kali Y, kita peroleh errornya ini adalah 0 N kali 1. Ini salah ya, ini N kali 1 bukan N kali N. Nah, kalau ada pengukuran yang seperti ini, yang errornya 0 itu disebut perfect measurement atau ideal measurement. Itu dianggap nggak ada noise, nggak ada ketidaktelitian pengukuran dan lain-lain. Nah, ini perlu digarisbawahi. There is no such perfect measurement, such kind of perfect measurement. Sebetulnya dalam kenyataan itu boleh dikata tidak pernah ada pengukuran sempurna. Ya. Jadi nanti kenapa ya? Karena dalam setiap pengukuran itu ada ketidaktelitian, ada disturbance, ada noise ya. Bahkan kalau menurut fisika modern ya, tidak ada noise juga, kata Heisenberg itu tidak bisa kita mengukur posisi dan kecepatan sekaligus sama teliti. Kalau kita mengukur kecepatan sangat teliti, maka pengukuran kita ke posisi akan jadi sangat tidak teliti dan sebaliknya. Jadi modern physics malah memperkuat asumsi bahwa pengukuran itu tidak pernah ideal ya, tidak pernah tanpa error. Nah, kemudian terus bagaimana kalau pengukuran itu selalu tidak sempurna? Bagaimana kalau tidak pernah ada perfect measurement? Jadi yang ada itu adalah imperfect measurement, pengukuran yang tidak sempurna. Nah, ini case yang paling sederhana dulu. Kita bahas imperfect measurement of a constant factor. Pengukuran yang tidak sempurna dari sebuah vektor konstan. Gagasannya apa? Barangkali efek dari error itu bisa dikurangi kalau pengukurannya dilebihkan. Misalnya yang diukur itu 5 besaran, kita melakukan 15 pengukuran. Kita harapkan kesalahan dari satu pengukuran bisa dikompensasi oleh pengukuran-pengukuran yang lain. Jadi dilebihkan untuk jaga-jaga. Karena ya kelebihan pengukuran itu bisa dibandingkan satu sama lain untuk kemudian akhirnya diperoleh the best estimate.
yang menekan meminimalisasi sumber semua kesalahan. Jadi persamaannya kalau dituliskan ya sama, Y sama dengan HX itu. Nah, lebih lanjut pada saat yang diukur itu kita inginnya mengukur itu X melewati pengukuran itu. Kita yang pengen tahu itu X, yang bisa kita ukur Y pun kecampuran noise ya. Sehingga yang betul-betul bisa kita ukur itu Z adalah Y tambah noise. Di mana Y itu adalah HX tambah noise. Jadi kalau digambar seperti ini, ada X, Y sama dengan H kali X, Z sama dengan Y plus noise, keluar Z. Nah, Z itu adalah yang diketahui atau hasil pengukuran atau yang terukur. X itu adalah yang ingin kita ketahui. Ya. Jadi dari Z kita mau membuat algoritma estimasi yang di sini kita gambarkan di kotak ini. Outputnya adalah X-topi, estimasi X. Estimasi X itu atau tebakan tentang X itu harus dibuat sehingga error ini sekecil mungkin. Error itu yaitu X dikurangi X-topi. Ya. Nah, karena antara X dan X-topi ini selalu ada beda, ini ada error. Maka nanti kita bisa lanjutkan ya. Ini X-topi kalau kali H itu sama dengan HX-topi yaitu Y-topi. Ini X-topi kalau dimasukkan kotak yang pengukuran tadi itu menjadi HX plus theta. Ini ya. Nah, ini kalau dikurangkan akan kita peroleh epsilon, misalnya kita sebut epsilon. HX plus eta ini dikurangi HX-topi. Ya. Ini bisa kita anggap error di layer output ya. Kalau error di layer input X min X-topi, kalau layer di error di layer output ini adalah HX tambah eta minus HX-topi. Nah, salah satu kemungkinan adalah kita membuat estimator yang mana kuadrat dari kesalahan di layer output ini minimal. Ya, ini kuadrat dari kesalahan di layer output. Ini semua vektor ya, jadi akhirnya menjadi bentuk seperti ini. Jadi bagaimana supaya errornya itu, error maksimumnya atau errornya itu yang jumlah ini itu sekecil mungkin. Dan memang digunakan squaring biasanya, ini yang disebut least square. Ya, ada macam-macam lah filosofi least square, bisa Anda coba dalami ya dari S1 biasanya kita udah dapat kenapa kita pakainya kuadratik kok nggak pakai 4 dan seterusnya.